Penerimaan diri seorang ibu, pengen jadi seorang ibu bahagia, erat kaitannya dengan teknik mindfulness. Sadar penuh, hadir utuh sebagai seorang ibu. Nah, di sini saya ambil dari sisi keilmuan NLP. Kenapa? Karena dia adalah sebuah studi tentang struktur pengalaman subjektif manusia dan membuka pemahaman kita tentang bagaimana sih kehidupan batin manusia itu bekerja. Ya, the map is not the territory. Nah, peta atau map sendiri itu dimaksudkan adalah sebuah realitas internal yang mewakili isi kepalanya manusia. Sedangkan teritori adalah wilayahnya, adalah realitas eksternal yang mewakili segala peristiwa atau kejadian di luar kepala manusia. Sehingga dapat didefinisikan apa sih? Apa yang terjadi di luar kepala kita sebenarnya tidaklah sama dengan apa yang terjadi di dalam kepala kita. Bagaimana sih maksudnya ini? Nah, peristiwa yang terjadi di luar kepala kita itu semuanya bersifat netral dan menjadi memiliki makna dan juga nilai setelah memasuki sebuah realitas internalnya manusia. Itulah sebabnya satu informasi dapat memiliki banyak makna bila disampaikan ke beberapa orang. Nah, ketika kita punya penerimaan diri rendah, maka merespon informasi dengan sudut pandang yang condong ke negatif. Akhirnya seorang ibu mudah baper, mudah mengalami bad mood. NLP melalui asumsi the map is not the territory ini berharap apa sih? Berharap seseorang itu bisa belajar bahwa apa yang dipikirkannya belum tentu sesuai dari informasi yang disampaikan. Itu perlunya kita mindful di dalamnya. Sadar penuh ada informasi yang masuk dan membuat perasaan ini nggak nyaman. Perasaan apa sih ini? The meaning of a communication is the response you get. Makna dari komunikasi adalah respon yang didapat. Sering kita berbicara pada orang lain, namun apakah kita didengarnya dengan baik atau tidak? Nah, respon yang kita dapat itu sebenarnya menunjukkan makna yang kita sampaikan pada lawan bicara kita. Bila responnya nggak tepat, nggak sesuai harapan, maka bisa dipastikan komunikasi kita maknanya juga tidak tepat di benak orang tersebut. Ya, yang ditangkap lawan bicara bukan suara yang didengarnya saja, tetapi jauh lebih penting adalah sebuah makna yang ditangkap dari suara itu sendiri. Ini relate banget dengan penerimaan diri seorang ibu. Ketika kita ngobrol by chat gitu ya dengan tetangga di grup ya, di grup PKKRT, di grup PKKRW, di grup posyandu, apalah grup yang berkumpul soal banyak ibu-ibu. Nah, ini akan menimbulkan banyak salah persepsi. Seolah-olah kata-kata dari lawan chat kita lagi nggak enak hati dengan kita. Nah, pada waktu kita perlihatkan ke orang terdekat kita atau pasangan kita, menurut mereka kata-kata ini biasa aja. Tapi bagi kita, kata-katanya ada yang aneh. Papa, ayah, lihat nggak sih ibu ini udah nge-WA di grup ini yang seperti ini gitu loh. Sakit hati tahu nggak sih aku. Pas dibaca suami kita, dia bilang, enggak tuh normal-normal aja, wajar-wajar aja, kata-katanya biasa aja, kamu kali yang baper. Nah, terus kita mikir, bener nggak ya? Pas waktu kita konfirmasi, ini loh maksudnya apa, kata-katamu begini. Terus dia ngejelasin, maksud aku tuh ngingetin loh di grup itu, ngingetin. Tapi memang caraku berbicara, caraku menulis memang seperti itu. Nah, akhirnya kita biasanya merespon, oh begitu, gitu ya biasanya ya. Respon akhirnya jadi banyak orang yang mengatakan, aku sudah memaafkanmu. Tapi kenapa ketika
Ada recall memori, peristiwa yang menyakitkan itu masih ditanggapi dengan perasaan marah, masih ditanggapi dengan perasaan sedih, masih ditanggapi dengan perasaan kecewa. Memaafkan itu adalah perilaku sadar. Perilaku sadar dari pemikiran yang sadar. Nah, butuh mengingat memang dan berpikiran baik, kemudian beremosi baik dan berucap baik. Inilah yang namanya sebuah pemaafan.